Kali ini saya ingin menyajikan tampilan dari SMA Buat Islamic School Yogyakarta yang terletak di Pelayan Gunung Kidul. Nah, ini adalah jalan masuk menuju SMA. Ini dari jalan raya Jogja Pelayan kira-kira 1 kilometer ya. Nah, ini jalan masuk, kemudian sebenarnya jalan yang depan itu bisa menjadi akses untuk keluar ya. Kita lihat ini bagian depan dari gerbang masuk ke Buah Hati ya. Mudah-mudahan ini segera bagian depan ini ke depannya tentu bisa dibuat menjadi lebih bagus dan lebih indah. Nah, ini tempat parkir. Alhamdulillah ada 1 unit ambulan yang kadang-kadang juga dipakai untuk keperluan masyarakat sekitar. Gedung 1 yang terletak di depan sekolah. Nah, di sini ada ruang kepala sekolah dan juga ruang kelas ya. Ada ruang kelas dan juga ruang kepala sekolah. Ini beberapa ruang kelas yang ada. Beberapa ruang kelas, kondisi bagian teras depan cukup bersih. Dan ini lapangan pertama, ada juga masjid, ruang kepala sekolah dan ruang resepsionis. Ini ruang perpustakaan, ruang guru. Ini kalau ke lantai 2 ini asrama putri, toilet putra, toilet juga cukup nyaman ya dan bersih. Kita menuju masjid, ada jalan menuju masjid dan juga menuju asrama putra. Ini adalah asrama putra, tampak dari depan. Nah, ini kita masuk bagian belakang masjid ya. Kita bisa lihat sepertinya ada anak yang sedang belajar di dalam. Memang kadang sesekali anak-anak perlu belajar di luar karena suasananya mungkin lebih nyaman. Ini masjid cukup luas ya, kira-kira 400 meter. Tempat wudhu di masjid ini ada juga toiletnya. Di dalam masjid bagian pinggir ada juga kolam ya, yang menambah kesejukan suasana di masjid. Ini siswa kelas 10 yang sedang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Memang sekali-kali anak-anak perlu belajar di luar kelas ya, supaya suasananya menjadi menyenangkan ya dan nyaman. Ini patio guru bahasa Indonesia. Ini sisi kiri masjid. Jadi kolam itu ada di sebelah kiri dan kanan masjid. Nah, ini menuju ke toilet dan tempat wudhu untuk putri. Ya, kita keluar menuju ke asrama putra saja untuk melihat bagaimana asrama putra ya. Dari masjid kita menuju ke asrama putra. Di asrama putra ini juga masih ada ruangan yang dipakai untuk kelas karena memang
jumlah kelas yang cukup banyak, sehingga di sini masih ada kelas 12 yang sebenarnya sedang ada pembelajaran di dalam. Nah, kita menuju ke lantai 2. Baik, sebelumnya kita lihat dulu ada toilet ya. Ini kita menuju ke lantai 2, di mana asrama untuk siswa putra ini ada di atas ya. Di dalam asrama juga ada toilet di sini yang terdiri dari 4 ruangan toilet. Nah, ini ada meja-meja makan untuk anak-anak makan pagi, siang maupun juga makan malam. Pintu terkunci karena anak-anak saat ini sedang mengikuti pembelajaran ya. Saat ini jam 10 pagi sehingga memang suasana di kamar asrama ini dalam keadaan terkunci ya. Di lantai 1 juga ada toilet. Di sini ada 4 ruangan toilet. Kita keluar dari asrama menuju lapangan yang baru dibangun, ada di antara asrama dan masjid ya. Di sebelah kiri masjid, dan di sana kita lihat ada 2 lapangan, yaitu lapangan bulu tangkis dan lapangan futsal. Nah, ini lapangan bulu tangkis, sayangnya ini memang belum ada tiang untuk net karena memang baru selesai dan belum digunakan. Untuk lapangan futsal sudah siap digunakan, sudah ada tiang gawang di sini, 2 tiang gawang, dan ini lapangan futsal yang cukup luas dan standar saya kira ini. Dan di kanan kiri lingkungan sekolah kita lihat ada hutan-hutan jati yang menambah suasana di sini menjadi semakin sejuk ya, karena tentu saja pohon-pohon hutan-hutan yang rindang ini memberikan efek kesegaran ya, menghasilkan oksigen yang cukup membuat suasana di sini menjadi semakin segar dan sejuk. Ini kalau kita jalan menuju sebelahnya masjid, ini bagian barat dari masjid ya, tempat imam, dan kita bisa keluar dari lingkungan sekolah ini dari sebelah sini. Ini masih kita lihat hutan-hutan, dan ini tampak dari sebelah masjid bangunan 1 yang di sana ada ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, ruang kelas, dan juga asrama putri di lantai 2. Kedepannya mudah-mudahan nanti akan ada pengembangan di sebelah kanan ini, hutan-hutan yang masih terlihat di sini, kebun mungkin ya, kebun atau hutan yang terlihat di sini kedepannya bisa dikembangkan untuk mungkin pembangunan sekolah yang lebih luas.